يجعل نفعها دائم السير بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان ويبلغنا بها إلى فسيح الجنان دار النعمة والامتنان آمين يا رب العالمين. Di antara daripada bermula ini sebahagian daripada manaqib guru kita sekumpul, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada kita semua, kemaafan, keridhaan dan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Bermula dan adalah guru kita radhiyallahu an ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu an diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Artinya sebagai isyarat bahwasanya beliau akan menerangi alam. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu an sedang mengidam, ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan keinginannya itu di dalam mimpinya. Artinya menunjukkan bahwasanya Sidin termasuk mustajabud dakwah. Di dalam mimpinya sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun daripada tidurnya. Dan ini pun menunjukkan bahwasanya rezeki wali itu adalah bighairi hisab, sebagaimana Allah menyatakan innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu anhu, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu an keluar dari kampung Karatun ke kampung Tunggulirang seberang, menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu an yang bernama Sofia. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggulirang seberang karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena ada seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Adu yang tinggal di sana, kai daripada Guru Husin Kadri atau Guru Badaruddin. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang ditakuti oleh penguasa itu sebagai bukti adalah khalifah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti Tuan Guru Haji Abdul Rahman, para penjajah takutan lawan Sidin. Sebagaimana diceritakan di dalam Maulid Al-Azab, wa tahabuhu kullul muluki jalalatan wa liman yulaqi bis salami qad ibtada. Wa tahabuhu kullul muluk, semua raja-raja, semua penguasa terhadap haibahnya, pengaruhnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, semuanya adalah tunduk kada deneng waninya. Bahasa kita kada bakutik. Makanya di antara perkataan guru kita sekumpul bahari, setiap raja, pemerintah, pejabat nang kada wani dengan seorang ulama itu, berarti ulama itu adalah wali kutub, ujar Sidin. Ya kan? Jelas. Artinya kalau bakutik presiden nggak akan bakutik kada kau pandir bisa. Karena ini beja menunjukkan kutub. La yakunul kutubu illa sayyidah.
Setiap orang yang meraih mendapatkan pangkat kutub, pasti orangnya itu adalah dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kadakawa mencapai pangkat kutub pun kadar darah dagingnya Rasulullah. Kadakawa itu haibahnya, ya kan? Artinya wibawanya, pengaruhnya seorang yang khalifah Rasulullah begitu juga. Nah, jadi kalau di zaman Bahari kan raja-raja nang kafir tunduk dengan Rasulullah, demikian Ujar Sidin. Nah, artinya setiap raja tunduk dengan ulama, presiden yang tunduk dengan ulama, maksudnya takutan. Itu. Maka ulama itu adalah seorang yang menjadi khalifah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya kan? Karena di antara daripada karamah Tuan Guru Haji Abdul Rahman, menurut kisah guru kita, di ketika Belanda pernah menangkap Sidin, lalu masuk ke dalam sel, ternyata di kampung Tunggulirang tetap Sidin mengajar, tetap Sidin ada mengajar, tetap jadi imam. Akhirnya bubuhan penjajah Belanda tersebut, Ujar Sidin bingung, siapa yang kita tangkap nih? Orangnya ini juga, di penjara ada, di kampung ada. Akhirnya ujar Belanda kepada prajurit, ujar komandan, tangkap pulang. Dua. Kada lawas ada yang pulang mengajar. Jadi 3 sudah. Sampai akhirnya 7, imbah 7 bebas. Ya. Dibebaskan berataan. Sidin berataan isinya apa? Nah, Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Yang karamah itu timbul ketika seseorang itu sudah ingkar, sudah berani dan sebagainya. Di situ kan jelas kita semalam, alhamdulillah nampak karamat guru, ya kan? Nampak sudah. Nengaran itulah sudah. Nampak sudah karamat sendiri. Nang istilah nang watahabu kullul muluk jadalatan. Itu jelas. Dan ketika guru kita radhiyallahu an dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah, atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya guru kita radhiyallahu an hanya terpejam, dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru, hingga neneknya radhiyallahu an yang bernama Selbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Jadi disangka meninggal Jasiden aku, padahal ini menurut kisah ini, aku sudah diberi yang dinamakan makam fana fillah. Artinya begitu lahir langsung anugerah Allah kepada diriku, diberi makam fana fillah. Ujar Sidin Bahari. Nah ini kan perjalanan orang yang suluk itu kan itu tah. Perjalanan orang suluk artinya menemui hal-hal itu tah. Di antaranya hal yang dinamakan makam fana. Kada kawainya nangaran sudah tetes dan tutus daripada Allah Ta'ala ketentuan yakhtassu birahmatihi may yasha. Mudahan kita bertambah yakin lawan sendiri. Lalu Jasidin, dan dengan berkat doa daripada Tuan Guru Haji Abdul Rahman tersebut, ya kan, maka tubuhnya radhiyallahu an berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaannya, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah guru kita radhiyallahu an mau menyusup kepada ibunya
namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Jadi menurut manaqib 40 hari. Jadi ujar Sidin Bahari, mama berkisahnya Sidin, apabila aku menangis maka mama membawa menyubarang wadah Tuan Guru Haji Abdurrahman, dijulung ke situ, lalu Tuan Guru tadi mengeluarkan lidah atau ilat Sidin, lalu kukunyut ya Sidin sampai tak guring-guring. Berapa masanya? 40 hari. Ini kan masa orang balampah biasa. Nah ini menunjukkan kada mustahil Sidin menyalin karamat tersebut. Nang Tuan Guru tadi ada sampai 7 tadi kada mustahil. Artinya mulai lagi bayi ini sudah menyalin. Nah, rohnya ini al-arwah junudun mujannadah, kecocokan roh itu sudah nampak. Lagi bayi artinya kada masuk daripada napa ngarannya dah, daripada dunia sudah itu yang dimasukkan. Bah belum makan, belum minum, belum apa-apa, hanya lahir apa sudah mulai, artinya kada ada menyusul lawan mama dulu kasih itu dulu. Jaga istilah Rasulullah itu kan perpindahan, ada dalam Al-Quran, fasaturdi'u lahu ukhra, itu ada kalimatnya. Jadi kada menyusul Sidin lawan mama Sidin, kecuali nang dikunyut, nang di apa adalah nang diisap adalah liur waliullah. Ini kan munasabah sudah nampak nih, nampak. Artinya jiwa atau roh itu cinta kepada wali. Nah, cinta kepada wali. Kan lain-lain. Kalau kakak-kakak terjadinya kan masing-masingnya kan ada nang kada ketujuh, lawan ulama ada nang ketujuh, gitu. Ini menurut rohnya juga. Mbah lagi kakak tuh ada nang ketujuh kasidah, ada nang ketujuh joget ya Allah. Masing-masing. Mal artinya tergantung rohnya juga, seleranya juga. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa guru kita radhiyallahu anhu mau ia menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang yang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Artinya mulai lagi bayi nih sudah menjaga aurat kehormatan daripada mama. Mulai lagi bayi sudah menjaga syariatnya Nabi Muhammad SAW. Beda kita orang awam, sambil berjalan berpayung sambil keluar sebelah ya Allah. Jadi guru kita kada menyusu mun ada orang lain nang bukan mahram daripada mama Sidin mau menyusu, nah itu tadi kecuali orang nang sama mahram. Ini adalah satu khawariqun lil adat, beda dengan kita. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani Bahari ketika akhir daripada bulan Sya'ban mendekati Ramadan kada menyusul lagi Sidin, itu adalah ciri atau yang dinamakan khawariqun lil adat bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kalau guru kita punya khawariqun lil adat, kada mau menyusul selama ada orang lain. Ini artinya ciri-ciri kewalian itu nampak sudah. Dan adalah guru kita radhiyallahu anhu, nama beliau ketika masa kecilnya adalah Kusyairi, kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu anhu dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu anhu sendiri. Menurut kisah Sidin Bahari, ya Sidin nang jadi berganti ngaran karena belum umur 10 tahun sudah berdapat dengan Rasulullah SAW dan Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, ahlul kisah. Nah jadi 5 orang jadi berdapatnya sini. Kemudian
Sayyidatuna Fatimah menyerahkan kotak kuning seakan-akan seperti emas. Dibuka, ternyata di dalamnya ada jubah, selendang, sorban dan sebagainya. Lalu dipakaikanlah semua itu kepada aku. Akhirnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain memberikan gelar atau nama kepada aku dengan nama Zainal Abidin. Itu menurut Kisah Sidin Bahari. Nah, karena guru kita mulai lagi kakana orangnya ahli ibadat. Ahli ibadat. Di antaranya yang memberikan zikir Yazidin kepada aku adalah Datuk Ali Junaid. Datuk Ali Junaid yang bermakom di Brau, Kalimantan Timur. Sampai mama lawan abah kau udah tahu Yazidin aku berzikir sampai habang muhaku, karena zikir itu kan ada narnya, ada sifat apinya panas itu. Sampai aku orang takutan melihat aku Yazidin habang muhaku. Akhirnya distabilkan oleh Datuk Ali dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu aku diberi ru'yah lagi, Yazid, mimpi. Akhirnya badanku dibungkus dengan cahaya seperti drum bulat. Dimasukkan aku di dalamnya, naik berputar Yazid sampai di langit. Aku ketemu dengan seorang orang tua. Pian siapa Datuk? Aku ada Datuk Ikam juga, Datuk Ali. Nah di situ Yazid. Menunjukkan bahwasanya murabbir rasidin, nama bimbing memimpin. Nah, ahli ibadat, ahli zikir, mun kita ahli bakleker, mun guru ahli lagu, mun kita belogo. Sidin ketujuh bakhalwat, kita ketujuh menggeluat. Allah, itu guru kita. Nah, jadi atas kehendak sendiri sebab mendapat ru'yah tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di antara daripada ciri aulia. Ala inna aulia Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra. Al-bushra di antara tafsirnya adalah ru'yatus salihah. Sering mendapatkan mimpi-mimpi yang baik, yang hasilnya adalah al-bushra, menggembirakan, menyenangkan, membahagiakan, itu hasilnya. Nah, makanya mulai lagi ke kanak, coba sudah berdapat lawan Rasulullah, adalah kita mendengar kabar orang kakanak sudah berdapat Nabi, berdapat lawan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, asal kada tadakar lagi. Coba menunjukkan lain pada nang lain sudah. Lagi ke kanak, coba kalau ini dipikirkan saudara, itu sesuatu yang luar biasa, anugerah Allah. Dan pulang Sidin bermimpi seperti tadi, naik ke langit, itu kan sesuatu yang menggembirakan juga, menyenangkan juga, al-bushra. Dan Sidin pulang bermimpi di antaranya adalah melihat kapal dari langit turun, dan di muka kapal tersebut bertulis Safinatul Aulia, ini kapal rombongan wali. 3 Jumat 3 malam Jumat berturut-turut, menunjukkan inilah apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Orang yang jadi wali itu diberikan mimpi yang bagus. Jadi jelas. Nah, jadi guru kita asal nama beliau adalah Qushairi, kemudian diganti atas kehendak Sidin sendiri. Karena apa? Karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tugulirang Seberang. Jadi kalau anak Tuan Guru tadi kan Tuan Guru Haji Abdurrahman, bisi anak Tuan Guru Haji Ahmad Zaini. Sedangkan guru tadi nama nang dikunyut ilat Tuan Guru Haji Abdurrahman, seakan-akan nih badang sana. Ya kan? Seakan-akan
Nah, badangsa ada ini adalah anak apa namanya, anak nasab namanya, ada ini anak susuan. Nah, ini nama sama Allah. Itulah sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah guru kita radhiyallahu an, hal beliau waktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yang dipelihara oleh Allah taala dari hal yang tiada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia. Jadi guru bilanya, aku dibawa kawadah Tuan Guru Haji Zainal Ilmi dalam pagar, jagakan pun bilanya tak barang aku kada umpat nang di rumah pun jagakan pun, nah, peliharakan pun, sampai itu terus menunjukkan ini adalah berlian besar, berlian ganal, berlian martapura. Mbah maulah nang dijaga nang dipelihara, barangnya kada larang pasti. Nah, luar biasa. Nah, itu sudah memantau, si Tuan Guru ini sudah melihat sudah ciri-ciri tersebut itu sudah nampak. La ya'riful wali illa wali. La ya'riful wali illa wali. Jadi guru kita itu termasuk orang yang dipelihara oleh Allah daripada gawian yang kada baik. Dijaga akan Tuhan. Dan juga adalah halnya radhiyallahu anhu tidak pernah ihtilam seumur hidupnya. Seumur hidupnya tidak pernah ihtilam. Napa bahasa Banjarnya? Takameh ditilam kan? Artinya mimpi basah. Mimpi basah. Kada bisa mimpi basah. Subhanallah. Seumur hidup kada pernah mimpi basah. Yang jersilin guru bangil manapune deng manapune aku aja sih tahun guru bangil bakal kabaading aja. Guru bangil manapune, bisakah mimpi basah? Jawabanku kada pernah itulah salah satu ciri wali kutub. Iya kah? Itulah salah satu ciri wali kutub. Mun kita nih bahalat hari bermimpi nama mengaku wali juga. Wali mengutuk bisa juga. Pada pernah ihtilam Allah. Sebab orang ihtilam itu, ujar guru kita, orang ihtilam mimpi basah itu kemaluan kita itu nanti dipermainkan syaitan. Kemaluan kita dipermainkan syaitan. Ikule-kulenya sama adalah. Lalu baal selawar. Nah ini coba dalam guring aja tah. Coba kalau kita perhatikan sedikit lah. Dalam guring aja syaitan kada wani parak lon sini. Dalam guring aja tuh sini syaitan kada wani baparak. Menunjukkan kenapa? Makanya ujar Syekh Seman apa? Anan nuru mahdan wal waliyul ladhi bihi a'da'at budurul hadi wahya sawadhi'u. Anan nuru mahdan, aku ini adalah nur tolen seikungan jasmani dan rohani, aku adalah nur, ujar Syekh Seman. Nah, demikian guru kita radhiyallahu anhu. Makanya iblis kada wani baparak khalifah Rasulullah nampak. Beliau baliknya hanya disebabkan umur 15 tahun, ya Allah, 15 tahun umur balik. Yaitu tatkala umurnya radhiyallahu an telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu an dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, menunjukkan sidin diharaku Tuhan nih.
Akan tetapi ternyata listriknya padam hingga radhiyallahu anhu tidak jadi melihatnya, dan kemudian daripada itu bioskopnya itu pun roboh, hancur. Mbah model Rasulullah bahari ya kalau waktu silin bayi ketika dibawa oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah, belum melewati akan berhala-berhala. Jadi setiap berhala nang hendak dilewati, nah tumbang kukuran hancuran. Nah itu modelnya sama itu. Artinya guru kita laksana orang yang akan menegakkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membasmi segala kemungkaran. Dan adalah halnya guru kita radhiyallahu anhu di masa itu sudah menampakkan khawariqul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya itu telah datang kepadanya radhiyallahu anhu seorang kepala gerombolan perampok, penganut ilmu sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengan guru kita radhiyallahu anhu, maka ia meminta kepadanya radhiyallahu anhu agar diluruskan akan etikatnya yang sesat, serta dibimbing olehnya radhiyallahu anhu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah guru kita radhiyallahu anhu ketika usianya belum mencapai umur baligh, sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah guru kita radhiyallahu anhu bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal bertuliskan Safinatul Aulia, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu anhu ingin memasuki kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut, dan adalah mimpinya radhiyallahu anhu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu anhu dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakbah. Ini adalah makanya tadi di antara ciri aulia diberikan kabar-kabar gembira berupa mimpi-mimpi yang elok. Dan adalah guru kita radhiyallahu anhu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Mudahan kita dapat berkat sidir. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu anhu seorang bayi Allah yang berada di dalam pangkuan Rasulullah. Artinya segala apa gerak-gerik beliau, gawian, perbuatan, kelakuan, ada semuanya adalah menggembirakan rohani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu anhu sering pula liqa, bertemu dengan Rasulullah secara yaqdatan atau di waktu bangun. Subhanallah. Di antaranya kisah Sidin Bahari, aku jisin memandang kubah Rasulullah, aku pandang itu. Tidak lama kemudian keluarlah dari kubah tersebut Rasulullah SAW. Itu di antaranya. Dan pada suatu ketika juga jisin aku pernah ketika dalam keadaan apa aja kita memusyahadahkan Rasulullah, lalu keluarlah dari diriku itu hidung bersambok hidung, dahi bersambok dahi, muntung bersambok muntung, kemudian berjarak. Kulihat persis wajahku aja sini. Kutanya siapa pian? Dijawab olehnya tadi, aku Datu Ikam nang di Madinah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Makanya seseorang yang sudah diberikan kekuatan, apalagi Rasulullah sudah menyerupa, seakan-akan menyerupa dengan wajah orang itu sendiri, maka orang itu digelar dengan
badal kul minal kul, ganti seaslinya sudah. Kalau sudah, makanya apabila cocok rohani kita dengan Nabi, maka diberi mimpi. Apabila zahir kita cocok, jasmani kita cocok dengan Nabi, maka diberi yaqazatan. Jauh kita kada ada papanya ya Pak. Ya mudah-mudahan dapat berkat sidin, kada dimatiakan kecuali berdapat dengan Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam yaqazatan wa manama halan wa ma'ala. Mudah-mudahan ada barokah manfaat. Minta ampun, minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. حضرنا بالمصطفى رسول الله وعلى آله وأزواجه وذريته. الفاتحة.